Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel yang khusus bahas masalah utang, riba, dan solusi-solusinya. Banyak teman-teman yang saat ini sedang terpuruk dan bangkit itu mulai dari nol. Pengertian nol yaitu harta sudah habis, utang sudah nggak ada. Ada yang posisinya seperti itu. Tapi banyak yang datang ke saya posisinya adalah minus. Utang masih banyak, harta nggak ada, pekerjaan juga nggak ada. Ini sungguh sangat pelik. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Mulailah dengan niat, luruskan niat ini, karena segala sesuatu itu dimulai dari niat, dan niat yang sungguh-sungguh itu sudah cukup bagi Allah untuk mengijabahnya. Nah, ini ada sedikit rekan kita, teman saya itu dulu itu di tahun 2019 utangnya ada 7 miliar. Beliau datang ke tempat saya diskusi berkaitan dengan riba dan solusinya. Nah, akhirnya beliau berazam niat dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan riba. Beliau menyampaikan ke saya, "Pak, bismillah, mohon doanya, saya akan nyetop semua riba, dan bismillah mana aset saya yang laku untuk menutup semua utang-utang riba saya." Nah, setelah itu beliau fokus untuk menyelesaikannya. Qadarullah di tahun 2020 awal terjadi corona. Nah, begitu corona, ada lockdown dan lain, tidak semua usaha terpuruk. Berapa jenis usaha itu naik pesat, misalkan ekspedisi, terus jasa berkaitan dengan kesehatan, ada masker, APD, alat kesehatan, itu juga naik. Nah, beliau itu usahanya adalah alat kesehatan. Jadi begitu kena corona, usaha beliau meningkat tajam. Di tahun 2020 omset naik, 2021 omset naik. Alhamdulillah di tahun 2022 semua utang beliau itu lunas di 7 miliarnya tanpa menjual aset. Sehingga apabila Anda sudah niat, itu cukup bagi Allah untuk mengijabahnya dengan caranya, dengan cara Allah yang mungkin menurut kita tidak mungkin, tapi menurut Allah itu sesuatu yang mudah. Ini catatan berkaitan dengan niat. Tapi banyak juga yang terperosok di sini. Kita sudah mengumpulkan uang, niat untuk melunasi. Nah, di proses ini uang sudah kumpul, ujian itu biasanya akan datang dari orang-orang terdekat, nawari usaha atau pinjam. Nah, kalau kita tidak ketat ini, uang yang sudah rencananya untuk pelunasan dikasihkan, dikembangkan untuk usaha, biasanya usaha ini tidak jalan. Bisa bangkrut, bisa ketipu. Dan ketipunya bukan dari teman kita yang mengajak bisnis ini. Biasanya ketipunya dari pihak ketiganya atau pihak keempatnya. Sehingga kalau Anda sudah punya uang, luruskan niat untuk segera melunasi. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau Anda sudah punya uang, fardu hukumnya Anda untuk segera menyelesaikan. Karena kita tidak tahu umur kita mau sampai kapan. Jadi ini kesimpulan berkaitan dengan niat, yaitu yang pertama, niat dengan sungguh-sungguh insya Allah akan diijabah oleh Allah. Yang kedua yaitu luruskan niat, kalau sudah ada uang segerakan untuk pelunasan. Semoga bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.